Oke, baik, saya lanjutkan untuk, sesi berikutnya yaitu tentang laboratorium. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari KPWBC, dari kantor wilayah, dan dari BLBC, Jakarta, Surabaya, dan Medan yang sudah bergabung di Zoom di Teams, siang hari ini. Izin saya akan melakukan share screen. Sebelum menyampaikan, langsung ke aplikasinya, saya akan menyampaikan sedikit, izin Mas, Yusuf udah kelihatan ya layar saya ya? Udah Mbak Yola. Siap, terima kasih. Baik, sebelum saya menyampaikan tentang aplikasinya, saya akan menyampaikan sedikit tentang, apa saja sih yang kita lakukan perubahan di fitur yang ada sekarang. Karena sebenarnya lab ini sudah jalan yang existing-nya dari tahun 2018 ya. Nah, ini akan kita ganti ke C140, di mana sebenarnya aplikasi ini dari tahun lalu sudah saya coba demokan ke teman-teman lab, melalui media Zoom, dan ada juga yang sudah kita datangin yaitu Palembang. Dan kalau tidak salah tahun lalu itu awal tahun kita juga sudah datang ke Medan untuk melakukan, testing ya terkait yang sudah kita bangun gitu. Kita baru launching sekarang bersamaan dengan, layanan fitur ekspor ya, Cesa Ekspor, oke. Jadi di sini, sebelumnya, aplikasi ini, seperti biasa ya, nanti jasa uji lab ini akan bisa dikirim dari data form 3D, ada dari PFPD juga, terus ini ada hubungannya dengan billing per ban itu nanti untuk yang eksternal ya, tapi ini tidak kita bahas sekarang. Yang PFPD juga belum kita bahas sekarang. Jadi kita fokus ke form 3D dan jasa uji labnya ya. Walaupun ini sebenarnya fungsinya sudah bisa digunakan gitu. Selanjutnya fitur-fiturnya sama ya, dari yang lalu ke yang sekarang, ada pengajuan internal ke BLBC, ada pengajuan internal ke lab satelit ya, atau ke satuan pelayanan, ada yang dari eksternal ke BLBC, ada yang dari form 3D, ada pengajuan dari PFPD, ada fitur pindah laboratorium, ada fitur, pengisian kuesioner dan rekon otomatis billing, ini untuk yang portal portal pengguna portal, di luar dari, internalnya pegawai yang mengajukan, uji laboratorium. Selanjutnya fitur yang ditambahkan dari lab yang existing atau yang dilakukan perubahan. Nah, ini saya refresh sedikit ya kepada teman-teman BLBC, izin karena ini sudah 1 tahun yang lalu yang saya sampaikan, mungkin kita akan refresh sedikit tentang apa yang sudah kita rubah, dan dari masukan-masukan kemarin yang kantor yang kita datangi juga sudah kita, ini ya, cover di sini ya. Yang pertama yaitu, ini perubahan yang pertama itu desain ya, udah pasti ya, karena ini kita ngikut ke, framework-nya C140 ya, jadi akan sama warnanya abu-abu dan akan ada, warnanya sama lah ya, nanti tidak seperti yang lama gitu ya. Yang pertama interface, terus kalau yang sebelumnya itu bentuknya pop-up, ini drawer ya, nanti ketika apapun bentukan detail yang kita keluarkan itu dia drawer dari kiri gitu. Selanjutnya, di sini, ada satu menu, permintaan kemarin saat pengujian lab berlangsung, user lain belum bisa melihat hasil, SHPIB. Nah, ini juga sudah kita akomodir ya. Jadi kemarin ada permintaan dari Tanjung Priuk kalau, ternyata saat mereka belum finish untuk melakukan pengujian, sudah bisa dilihat hasilnya, hasil LHPIB internal ya oleh pihak luar, dan seharusnya itu tidak dikonsumsi oleh pihak luar dan hanya boleh nanti dilihat oleh pegawai-pegawai di lab. Jadi yang pegawai yang pengaju lab itu harusnya cuma melihat hasil akhirnya, yaitu SHPIB-nya, seperti itu. Ini juga sudah kita akomodir. Selanjutnya, perbaikan dalam pemberian instruksi, pemberian referensi. Jadi kemarin sudah kita diskusikan dengan, lab Jakarta, Surabaya, dan Medan terkait referensi ini. Jadi, tadinya instruksi itu pemberian yang dilakukan oleh asisten analis itu, dibikin sendiri LPL-nya, ada LPL sendiri, sekarang tuh sudah bergabung, maksudnya sudah disatukan dengan, jenis instruksi lainnya. Jadi kemarin sudah kelompokkan, instruksi-instruksi mana yang, harusnya muncul sekarang ya, yang sudah dilakukan revisi beberapa kali kemarin. Nanti kita lihat ya. Selanjutnya apalagi yang berubah, ini ini perubahan user interface, instruksi dan pemberian disatukan dengan instruksi lainnya. Jadi yang tadinya pemberian instruksi itu, ada pop-up terus, ke bawah gitu ya bentuknya, tambah gitu ya. Kalau sekarang itu dia kayak form,
Jadi kita pilih siapa pegawainya, petugasnya, nanti kelihatan di sini nih total instruksi. Jadi si penyelia ini kan form penyelia ya. Jadi si penyelia itu sudah bisa sebenarnya melihat, oh ini misalnya saya pilih petugasnya Mbak, misalnya siapa ya penyelia ya, Mas, siapa ya, Mbak Sinta misalnya ya, Mbak Sinta, terus Mbak Sinta ternyata udah ada 11 nih, oh ya udah saya nggak kasih ke Mas Sinta lagi deh, udah banyak gitu misalnya nih, kelihatan di total instruksinya ada di sini. Selanjutnya nanti ada, pilihannya ya, konsep hasilnya sudah kita sesuaikan, misalnya kalau instruksinya LHPB udah pasti konsep hasilnya LHPB internal gitu, biar tidak salah dalam pemilihan. Nanti akan masuk datanya ke, bawah sini ya untuk mempermudah penyelia memonitoring, jadi LHPIB-nya terkelompok sendiri, di bawahnya nanti juga ada LPL-nya terkelompok sendiri, seperti itu. Selanjutnya, apalagi yang berubah yaitu perubahan user interface penyelia, kasih, dan kepala balai. Nah, ini dari yang lama ini sangat berubah ya, karena yang lama itu, ada sedikit kendala terkait melihat LPL gitu ya. Jadi kemarin itu, saya ada masukan dari Jakarta ya, dari kepala seksi teknis ya, ada kayak misalnya kalau mau lihat LPL itu kita harus buka foto, tapi fotonya nggak bisa disandingkan, jadi kadang harus disimpan dulu, nanti dibuka lagi di, halaman yang mana gitu, jadi susah untuk mensandingkan datanya. Nah, sekarang kita sudah buka dengan, apa ya, satu form gitu ya, jadi kita nggak bolak-balik, di sini ada barang yang diberitahukan, ada barang yang diterima, ada barang yang diterima, ada barang yang diberitahukan, selanjutnya ada, SHPIB-nya di sini, LHPIB internal juga ada di sini, selanjutnya LPL-nya juga ada di bawahnya gitu ya. Jadi tidak usah bolak-balik halaman gitu, sudah kita buka di semuanya. Selanjutnya, apalagi, yang selanjutnya adalah kasih dan kepala balai dapat melakukan perubahan draft SHPIB dan data perubahan tersimpan di history. Nah, ini juga permintaan kemarin. Jadi sebelumnya di, aplikasi yang sebelumnya itu, kepala balai dan kepala seksi, itu tidak dapat melakukan perubahan atas draft SHPIB. Jadi, dulu harus dibalikin ya, harus teliti ulang gitu oleh penyelianya, walaupun kadang cuma tipe ya tulisan ya, karena kan kalau nanti berbentuk SHPIB kan tipenya ke bawah tuh, biasanya kan dibenerin tapi dibalikin dulu gitu. Kalau sekarang kita sudah kasih fitur untuk, kasih dan kepala balai itu dapat melakukan, perubahan terhadap data. Jadi tapi kita membuat di sana itu, data table history. Jadi sebenarnya kita eee menyimpan data misalnya, tadi, deskripsi ini sudah diisi oleh penyelia, terus ternyata ada perubahan nih dari kepala seksi. Nah, nanti hasil yang muncul di sini adalah data kepala seksi, tapi perubahan terhadap dari penyelia itu udah kita simpan di history. Jadi kita sudah tahu, oh ini tadi yang merubah adalah kepala seksinya, gitu. Selanjutnya, data permohonan yang masuk tidak langsung ke kepala seksi, melainkan harus diketahui terlebih dahulu oleh kepala balai. Namun, dalam hal ini laboratorium masing-masing bisa melakukan setting waktu. Jika belum di-approve kepala balai sampai waktu yang ditentukan, maka dokumen akan masuk ke kepala seksi. Nah, kalau alur yang sekarang, di aplikasi yang sekarang kan, pengajuan permohonan, terus, diterima oleh penerima dokumen, selanjutnya itu langsung ke kepala seksi. Nah, itu kemarin ada temuan ya di Itjen atau nggak salah itu ada laporan dari BLBC Jakarta, kalau seharusnya secara, peraturannya harusnya, dokumen-dokumen itu masuknya ke kepala balai dulu gitu, baru diteruskan ke kepala seksi. Nah, ini sudah kita akomodir juga di aplikasi yang baru, nanti, akan diketahui oleh kepala balai. Nah, ini yang untuk, timer ini ya, timer ini dalam hal kita, tahu kepala balai, dengan load yang tinggi ya pekerjaannya mungkin, jadi kita sediakan waktu nanti akan dapat setting oleh masing-masing BLBC, misalnya BLBC Jakarta nih, 3 jam lah, kalau udah 3 jam di kepala balai nggak di-approve misalnya belum bisa di-approve oleh kepala balainya, maka dia akan langsung masuk ke kepala seksi. Namun dalam histori catatan, riwayatnya dia itu sebenarnya sudah masuk ke kepala balai dulu gitu. Jadi kita ngambil catatan itunya supaya tidak ada temuan berikutnya. Selanjutnya ada, permintaan untuk template rokok rokok dan CPO ya, CPO untuk, LHPIB pada menu analis nih, kebetulan belum saya post gambarnya. Jadi ini kemarin, karena ini permintaan dari BLBC Surabaya karena,
rokok dan CPO itu adalah komoditas yang paling banyak dicek di sana, lab-nya. Jadi mereka minta tolong dibikinkan, apa namanya ya, template ya. Jadi ketika klik template tinggal isi hasilnya aja, itu, isi-isiannya tuh sudah terisi semua. Selanjutnya apalagi? Selanjutnya adalah kuesioner wajib diisi ya untuk yang akan mendownload SHPIB. Tetapi jika hari itu sudah mengisi, maka tidak wajib mengisi lagi. Nah, ini tuh kemarin permintaan juga karena kuesionernya itu sekarang ada di aplikasi yang lama tapi tidak pernah diisi gitu, hampir tidak pernah diisi. Padahal ini adalah, kalau nggak salah IKU atau gimana ya kalau di lab itu ya. Jadi mereka butuh banget kuesioner feedback dari apa yang sudah mereka lab keluarkan terhadap hasil-hasil pengujiannya, seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya pegawai pun yang tadi di sudah melakukan pengajuan pengujian, itu nanti harus ngisi kuesioner dulu. Tapi kuesionernya nggak banyak sih, cuma 4 tombol gitu yang di 4 pilihan yang diisi gitu. Jadi tidak ada esai gitu ya, esai yang panjang tuh nggak ada. Selanjutnya apalagi? Penambahan fitur disposisi ya. Nanti, misalnya nih dalam hal kepala seksi, tadinya dia dari awal penelitian itu didisposisi ke penyelia oleh, kasih A misalnya. Terus ketika penyelia mau balikin data setelah mereka melakukan penelitian, naik ke kepala seksi, misalnya kepala seksinya nggak ada gitu ya, atau tidak di tempat, atau ada PLH-nya nanti akan diisi di sini, di PLH-nya siapa ya, kepala seksinya. Selanjutnya, ini sebenarnya fitur baru ya, N2PS database narkotika ini kemarin, permintaan dari BLBC Jakarta ya, tapi mungkin ini sudah pernah disampaikan ya di acara apa di Bali gitu ya, ASEAN, acara apa saya lupa. Ini tuh, sebenarnya sudah production juga, tapi belum kita launching dan tidak akan kita bahas detail hari ini, cuman saya hanya sampaikan kalau, nanti penyelia ada kewajiban ada tugas baru yaitu melakukan, perekaman di N2PS-nya jika ada, kedapatan hasil laboratorium yang, termasuk ke dalam beberapa jenis ini ya, ada narkotika, psikotropika, prekursor, NPS, obat latas lainnya dan lainnya ya. Nanti tinggal diklik ini nanti akan masuk ke, database narkotika untuk direkamnya. Nanti itu di sesi yang lain tidak akan saya jelaskan sekarang, namun itu adalah tugas dari penyelia nanti. Selanjutnya, ini ya, kemarin ada beberapa masukan ya, sudah kita akomodir semua sebenarnya. Ada nama barang dibuat otomatis, ada isian limbah, sudah ada referensinya, sudah kita akomodir, ada jenis sediaan otomatis terisi setelah HS code dipilih, sudah kita akomodir. Penambahan cetakan LPL pada list LPL analis, sudah kita akomodir. Penambahan cetak LHPB internal pada draft, sudah. Penomoran dokumen berdasarkan masing-masing kantor, sudah. Mengakomodir untuk kepala seksi dan PLH saat penyelia mengisi rekomendasi tadi juga sudah. Bisa upload foto untuk penerima dokumen, ini juga sudah. Terus selanjutnya browse dokumen yang sudah selesai hanya dapat dilihat oleh SHPIB saja, untuk yang selain BLBC juga sudah. Mungkin itu ya perubahannya cukup, banyak di aplikasi C140 yang baru ini. Mudah-mudahan nanti teman-teman, bisa menyesuaikan ya, karena banyak kaum milenial di situ, jadi saya rasa tidak ada yang, susah nanti ya, tidak terlalu sulit lah gitu. Baik mungkin, saya apa, saya tet ya saya lanjut ke aplikasinya ya. Mungkin, tidak banyak ya yang saya sampaikan, maksudnya tidak ngisi dokumen semua karena ini panjang banget dan, sudah pernah juga saya sampaikan di, beberapa kali kesempatan ikut Zoom meeting bersama teman-teman BLBC seluruh Indonesia. Jadi, ini adalah, apa ya, dokumen, saya refresh dulu. Ini adalah, menu penelitiannya dokumen sorry, sebelumnya saya harus sampaikan ini dulu. Nanti kalau misalnya teman-teman, lab ingin melakukan pertama kali kegiatan di lab ini, minta tolong nanti di-setting dulu pegawainya di sini ya. Jadi, yang pertama itu adalah, direkam, datanya, misalnya nanti, di sini dari kantor mana misalnya, Medan misalnya ya. Medan itu misalnya dia di mana nih, di lab mana dia ya, di bawah Medan atau emang dia lab Medan sendiri.
nanti diisi di sini. Selanjutnya nanti siapa nama pegawainya, usernya apa namanya, jabatannya di situ analis, asisten analis, atau siapa gitu ya, nomor SCAP dan statusnya ya. Statusnya harus aktif ya yang akan diiniin. Nanti kalau sudah nanti akan masuk ya kayak gini nih, ada kalau nggak salah Medan tuh udah saya set ya. Ini kemarin di Palembang ya, Palembang. Kalau nanti, apa namanya, kalau nanti, teman-teman lab mau pakai tolong direkam ini dulu ya sesuai dengan role-nya. Selanjutnya nanti di APPS Manager itu dikasih, apa namanya, dikasih role untuk masing-masingnya itu sesuai dengan jabatannya masing-masing ya. Sebenarnya sama kayak lab yang sebelumnya sih. Jadi ini di-setting dulu di sini agar dapat dikenali, itu dari lab yang mana. Kenapa? Karena, secara administrasi ya, secara kode kantor yang kita punya cuma 3 kode kantor ini sebenarnya, ada Jakarta, Surabaya, dan Medan. Jadi kalau dia ada di bawahnya misalnya kayak, misalnya Medan ya, misalnya dia, Dumai, Bitung gitu tuh nggak ada kode kantor sebenarnya. Jadi kita harus bikin, lokasi laboratoriumnya. Jadi nanti mohon ini direkam dulu. Itu aja sebenarnya sih, keperluan paling pentingnya di sana. Selanjutnya nanti, ada beberapa menu ya, kalau dashboard umum ya, beberapa jumlah permohonan karena ini belum ada data yang kita putus karena ini baru ya, jadi belum ada, isi datanya. Nanti ada penelitian dokumen ya. Nah, ini yang tadi dikirim dari, form 3D ya. Ada, yang terbaru ini ya tanggal 21 ya, tanggal 21 yang dikirim oleh tadi Mas Yusuf ya, kita lihat view datanya. Ini data tadi yang dikirim dari form 3D-nya, sudah masuk di lab-nya, ini adalah detail barangnya. Mentega cair tadi ya. Kita lihat ada nggak tadi melampirkan, nggak ada ya. Nah, dalam hal misalnya, lab nanti menerima, barangnya mau menambahkan foto di sini itu bisa ya. Nanti di sini dipilih lampiran lainnya, nanti dibuat namanya foto misalnya. Kalau nggak ada dokumen, nomor dokumen dibiarin aja ini, nanti diupload. Ini ada gambar ya, diupload aja gambarnya, sorry ini nggak JPEG. Oh, mana ya? Ini bisa nggak ya? Oh, file ya. Entar dulu ya, saya lihat dulu apakah kalau pakai ini dia bisa. Oh ya, nanti lagi ada problem kayaknya nih di uploadnya, nanti saya cek HDFS-nya. Tapi ini sudah kita sediakan ya, jadi sudah bisa upload semua file PDF dan JPEG gitu. Nanti bisa ditambahkan di sini. Karena ini belum lengkap ya. Kenapa ya nggak bisa ya? Oke, nanti kita cek ya. Soalnya tadi di pengajuannya bisa sih tadi. Oke, kalau misalnya, sudah nanti, seperti biasa ada approval ya di sini, ke siapa, misalnya, dokumennya lengkap, terus catatannya apa, oke misalnya, terus nanti ada di sini sudah ada nama penyelianya ya yang muncul nanti. Kalau misalnya ada beberapa penyelia nanti akan muncul di sini beberapa, ini kebetulan saya set 1, terus ini dilanjutkan, oke. Jadi, tampilannya seperti itu nih, udah nggak ada ya di menu saya. Jadi tampilannya seperti itu sih pada umumnya. Apakah, saya tanya dulu sebelum saya sampai ke kepala balai karena ini sangat panjang, pengisiannya. Apakah teman-teman BLBC, mau saya demokan ini atau pada sudah ngerti apa gimana ya? Saya izin, ini dong pendapatnya dari teman-teman BLBC, silahkan. Oh, mau demo, Mbak. Mbak Yola, Oh demo. mau demo, siap. Siap saya demo aja ya, oke. Tadi sudah ya di bagian pemeriksa dokumen, jadi bisa menambahkan barang approval mana tadi ya? Udah hilang ya datanya ya, pakai ini aja deh. Jadi bisa bisa nambah lagi ya, misalnya dalam hal kayak sama yang seperti yang sebelumnya dalam hal, misalnya nih ada data barang datang ke BLBC, ada botol dan tutup botol. Misalnya botolnya sudah direkam nih, tapi tutupnya belum direkam nih. Nah, ini bisa direkam di sini ya, ditambah nanti di sini bisa. Misalnya apa AHS-nya. Besi atau apa, tutup, nanti bisa direkam di sini. Satu aja dulu barangnya ya, karena kalau 2 nanti dia jadi tambah lama di belakangnya. Baik, karena ini sudah production ya, jadi kita tidak bisa, pakai data dummy lagi.
user dummy maksudnya, kemarin kita sudah setting untuk kepala balai itu Mas Andi Ivan, boleh bantu saya untuk share bantu share screen ke sini untuk melihat menu yang ada di kepala balai ya. Saya stop dulu. Jadi kemarin kita udah bagi-bagi nih Pak user-usernya ya, biar kelihatan jenjangnya. Mas Andi Ivan apa sudah bergabung ya Mas Yusuf? Sudah. Sudah Mbak. Siap, silakan Mas Andi Ivan. Sebentar, saya coba ini dulu, saya konfirmasi dulu. Role di investingnya belum. Maksudnya bisa share? Mbak Ainun, role-nya Ivan di biar share. Di share sebagai presenter. Atau Mbak Ainun atau Mas Yusuf yang mau itu demo. Andi Ivan udah tuh role-nya tuh udah bisa tuh. Nah, ini kita lanjut ya penelitian kepala balai. Kita anggap Mas Andi ya, kita doakan semoga Mas Andi nanti jadi kepala balai ya suatu saat ya. Ini data yang tadi. Amin. Ini data yang tadi ya, nomor dokumen sama ya, menu aksi tolong Mas Andi, menu aksi. Nah, di sini cuman gini aja sih, teruskan gitu, karena tidak banyak yang kita mintain tolong kepada kepala balai biar nggak ribet ya, biar nggak lama gitu. Karena emang dibaca terus diteruskan aja sih sebenarnya. Oke, Mas Andi isi oke aja. Oke, sudah selesai ya, itu aja di kepala balai, jadi sudah hilang dari kepala balai kegiatannya. Selanjutnya Mas Sadil ya, kepala seksi, minta tolong Mas Sadil. Mas Andi boleh meninggalkan meeting. Izin Pak Muslim dari BLBC Surabaya, Pak. Siap, boleh silahkan. Silakan. Izin Pak, untuk ini karena demo mumpung boleh interaktif ya Pak ya. Siap Pak. Boleh. Jadi kalau misalkan nanti tidak diklik sama kepala balai nyangkut ya Pak ya dokumennya. Nah, izin Pak, tadi yang saya sampaikan, kita sudah menyiapkan fitur timer Pak. Jadi nanti boleh dicek oleh masing-masing balai, di setting gitu Pak. Misalnya sejam, 3 jam, tergantung balai masing-masing nanti melakukan SOP-nya selama apa di kepala balai Pak. Kalau misalnya dalam sejam misalnya belum di-approve, nanti masuk langsung ke kepala seksinya Pak. Oh. Ya. Bisa disetting di APPS Manager-nya ya? Nanti ada menu settingnya Pak. Enggak, di APPS Manager ada menu setting referensi Pak. Ini kebetulan di menu saya belum saya buka. Nanti saya jelas. Nanti ada ininya sih Pak. Apa namanya, video sama tutorial. Nanti saya share di lab. Ya siap. Lanjut Mbak. Siap Pak. Silakan Mas Sadil sebagai kepala seksi. Mbak Yola, ini kalau di Medan kan ada balai ya? Ada Pak. Oke, berarti nanti Mbak Yola ke Medan ya, Mak saya ya. Siap. Oh ya. Awal Oktober ya. Ke Surabaya aja Pak, biar langsung aplikasi Pak. Ya. Sebenarnya kalau ke Medan itu udah dari satu kali di awal tahun Pak. Yang belum itu ke Surabaya kayaknya. Iya. Surabaya aja Pak. Surabaya ya dah. Siap. Izin saya lanjutkan ya Pak. Selanjutnya aksi. Lanjut Mas, ini juga kepala seksi nanti bisa nge-view ya, ngelihat barang sama data. Nah, tugasnya di sini sama kayak tadi, ini sama banget. Terus dilihat datanya, ada view barangnya sebelahnya ya, tab barang di sebelahnya. Terus back aja Mas, kita langsung ke kegiatannya aja Mas.
Nah, kegiatannya hanya disposisi ya, disposisi. Nanti memilih penyelianya. Biasanya kasih teknis yang tahu Pak ya, penyelianya siapa nih yang untuk yang alat-alat ini gitu. Kebetulan ini cuma satu, jadi kita pilih Mas Yusuf. Eko, silakan Mas dilakukan catatan. Ini sama kayak yang sebelumnya ya. Cuman mungkin tombolnya berpindah kemana, tampilannya kemana gitu paling. Simpan Mas, silakan. Oke, sudah hilang ya dari list to do-nya. Selanjutnya setelah dari kepala sesi kita masuk ke penyelia. Mas Yusuf, silakan. Siap, Mbak. Siap. Mas Yusuf, kalau ada role yang lain, minta tolong dimatikan dulu ya. Role-nya satu aja ya, jadi penyelia aja ya. Siap, 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 Mbak. Sudah penyelia ya. Ya. Nah, Tapi ini dulu ya. Siap aksi. Aksi. Nah, ini tadi yang saya bilang di sini. Coba Mas view. View detail barang. Nah, ini nanti yang akan sedikit berubah ya di tampilan kerjanya penyelia. Jadi nanti ada aksi izin, aksi ada instruksi ya. Sama seperti sebelumnya ada di barang, kita pilih dulu barangnya karena kita kan berangkat mulai pekerjaan dari barangnya maksudnya. Instruksi. Nah, ini lembar kerja yang baru ya, lembar kerja yang baru. Nanti dipilih di sini kalau nggak hafal NIP-nya ke nama petugas aja. Dipilih nama petugasnya, ini kita set Mas Wira ya sebagai analis, diklik. Nah, ini Mas Wira sebelumnya sudah pernah kita coba ya, dia udah dapat 2 instruksi, nanti di bawah ini kelihatan ya, jumlah total pekerjaan sudah berapa sih sekarang gitu. Terus dipilih Mas ke kanan instruksinya, instruksi konsep dulu, konsep LHPIB. Selanjutnya nanti dipilih konsep hasil, LHPIB internal. Terus detail instruksinya, konsep LHPIB. Nah, ini catatan ya, ini terserah aja nanti dari penyelianya mau ngasih catatan apa. Oke, simpan. Selanjutnya ini udah ada ya, LHPIB-nya akan dicek oleh Mas Wira selaku analis ya, di sini sudah ada detailnya. Ini nanti boleh diedit, boleh di-delete ya kalau ada terjadi kesalahan. Selanjutnya untuk instruksinya Mas, yang untuk LPL-nya pilih lagi nama petugasnya. Dia satu barang itu ada 2 kegiatan nih, Mas Wira ada kelihatannya ada 3 kegiatannya sekarang ya, karena dia ditambah 1 tadi. Oke, lanjut. Lanjut Mas, pilih instruksi. Selanjutnya pilih hasil LPL. Nah, ini instruksi bisa diisi banyak ya, jadi pemeriannya diisi dulu. Misalnya kalau bikin pemerian dulu Mas, diketik pemerian. Ini yang pemeriannya yang diminta digabung ya. Kalau yang di sekarang kan pemerian dipisah ya. Diklik, terus bisa ditambah lagi misalnya apa ya. Kelarutan nih misalnya ya. Saya nggak hafal nih. Kelarutan. Nah, oke. Udah itu aja 2 deh. Saya kelarutan atau apa. Nanti di sini catatan apa misalnya catatannya. Terserahlah. Oke aja. Nah, terus disimpan. Oke. Nah, setelah ini bisa dilihat ke bawah nanti coba Mas. LPL-nya siapa yang mau. Nah, analis. Udah ada ya LPL pemerian catatan, ini bisa diedit, bisa di-delete, nanti dicoba aja sama Ibu Bapak sekalian. Oke Mas, ke atas Mas. Keluar dari laman ini Mas. Keluar ini nih, ada merah. Merah. Nah, nanti supaya tidak bolak-balik kita juga sudah sediakan di luarnya. Coba diklik row-nya Mas, row datanya. Row data oke ke bawah. Nah, ini udah ada nih ya konsep LHPIB-nya. Terus ada statusnya nih sedang ke kanan dikit ini. Sedang dikerjakan, sedang proses, maaf. Nanti di LPL analisnya juga kelihatan di bawahnya. Nah, ini sedang diproses. Nah, ini bisa dimonitor oleh penyelia nanti di sini kegiatan dari analisnya ya. Selanjutnya kita ke menu analis ya. Ini penyelia sudah kita kasih instruksi ke analis-analisnya. Silakan Mas Wira, boleh bergabung Mas Wira. Makasih ya Mas Yusuf.
Izin apa Mas Wira sudah ada di sini ya Mas Yusuf ya? Udah, Mbak. Siap-siap, mohon maaf nih banyak peserta saya harus nge-scroll-scroll. Baik, terima kasih ya Mas Wira ya. Nah, ini mentega cair udah sampai dianalis. Udah sampai dianalis, jadi dianalis itu kegiatannya sama yang sebelumnya ya. Kita lihat dulu ke bawahnya sebelum LHPIB, kita ke bawah dulu Mas, izin. Kita belum bisa melakukan LHPIB-nya sebelum instruksi di bawahnya LPL-nya selesai ya, seperti sebelumnya sama. Kita ke kanan dulu Mas, ini Mas, tolong Mas ke kanan ininya. Browse-nya ke kanan. Nah, ini ada sedang proses ya, jadi kita selesaikan dulu. Kita isi dulu analisanya. Terus ini udah ada ya, uraian barangnya apa, tidak ada. Isi aja Mas, mereknya apa ya, Filma. Isi aja Mas, Filma, terus tipenya, saya nggak tahu nih tipe aja, kemasan aja. Nah, suka 1 boleh deh, sampai 3. Bentuk. Di tempat saya agak nge-lag ya. Izin Mas Wira udah sampai mana ya? Mas Adil apa di tempat saya aja yang tampilannya nge-lag ya? Tempat saya juga nge-lag, Mas Wira kali itu. Oh, Mas Wira ya. Enter Bang. Siap, kita tunggu ya. Mungkin lagi ada masalah jaringan Mas Wira ini. Semutan ya. Siap, ditunggu sebentar ya Mbak. Ada isu jaringan Mbak. Ya. Siap, silahkan. Itu perangkatnya Mas Wira itu, mau di lokasi yang sama kok. Ini ada Bang Marpaung. Bang Marpaung sekarang di mana ya Bang? Siap, izin Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Mbak Yola? Belum, masih blank. Bang Marpaung di mana Bang Marpaung? Oh, ada Pak Iwan Sunandar. Siap, sudah Mas, sudah. Nah, sebelum sudah tadi Mas. Pak Iwan kepala Bali mana ya Mbak Yola ya? Pak Iwan. Selamat pagi Pak Iwan. Pak Iwan. Iwan Sunandar. Sudah muncul Mbak Yola? Belum Pak. Mungkin ini ada pertanyaan ya dari Pak Irham Rashidin atau silakan sambil nunggu Pak Wira. Iya, koneksi. Perangkat kali. Itu Iya. dapat laptop kali Bang Wira itu. Mohon izin. Silakan. Silakan Pak. Halo. Siap. Izin, apakah sudah saya terdengar? Terdengar. Sudah Pak. Siap. Sudah Pak. Izin Mbak, izin Mas, izin Komandan senior rekan-rekan. Terkait tadi tentang 3D dan CESA Lab ini izin bertanya. Tadi kan dicontohkan untuk form 3D itu di kawasan Pabean. Kalau seandainya nanti pemuatannya itu ternyata di luar kawasan Pabean, itu apakah prosedurnya masih sama seperti yang dicontohkan? Yang kedua, izin bertanya juga terkait uji lab. Tadi kan dicontohkan itu uji lab itu berbarengan sama LHP. Izin koreksi kalau saya salah. Berarti nanti ke depannya itu bukan uji lab dulu ya? Karena kan untuk pemuatan itu kan nggak bisa langsung selesai. Kalau contohnya seperti kita di Melabo ini kan pemuatan CPO itu bisa sampai 2-3 hari.
Jadi kita biasanya ajukan uji lab itu sambil berjalan proses pemuatan. Nah, dan yang terakhir izin terkait reject tadi ada disampaikan kalau hasil pemeriksaan berbeda itu langsung reject. Sedangkan untuk hasil sounding itu jarang kita temukan ada yang sama dengan permohonan. Sedangkan untuk CESA lama itu kan yang penting hasil sounding itu tidak lebih dari permohonan, maka dia diterima. Nah, izin untuk CESA 40 ini nanti seperti apa? Izin. Terima kasih. Ya, Betul, siap. jawabnya Mbak Siap, Yola nanti dulu ya kali ya. Ya, Kalau siap. perlu hubungin tim teknis ya, Supit Ekspor, Supit Ekspor apa Pak. Silakan Mas Wira. Udah itu Siap. Mas Wira. Makasih udah ya muncul. Pak Hirham Rashidin atas Siap, terima pertanyaannya kasih, sudah Pak. kita catat. Siap. Oke. Kita lanjut dulu sedikit lagi ya, mudah-mudahan sedikit. Ini nanti ada analisa pengujian ya. Sebelum saya lanjut, saya akan jelaskan ini sedikit tentang analisa pengujian. Ini biasanya kan teman-teman ini semuanya upload lagi nggak bisa nih Mas. Mungkin nanti kita cek HDFS-nya ya Mas ya. Tapi itu bisa tidak dilampirkan sih, boleh ya boleh enggak. Nah, ini hasil analisa pengujian itu kalau di aplikasi yang lama kan ada bantuan teman-teman analis itu kan biasanya ada Excel-nya itu ya. Nanti Excel-nya itu di-copy ke form ini, nanti dia akan menjadi datanya tuh jadi bagus gitu tampilannya karena di aplikasi yang lama itu dia ada bantuan kayak Word ya, ada bold, ada table, ada garis miring gitu yang underline gitu kayak gitu. Nah, ini di sini kebetulan yang apps production sekarang tuh belum ada ya, tapi kemarin kita sudah pelajari di sistem yang baru ini ternyata juga ada ininya ada toolsnya ya yang untuk ditampilkan. Nah, insya Allah nanti yang 1 Oktober itu dia udah ada bantuan itunya ya, bantuan untuk merapikan hasilnya itu kayak yang di sebelumnya. Oke, kita lanjut dulu. Ini kayaknya emang belum bisa deh Mas dokumen ini diupload. Ya, kemarin kayaknya masih ada di isu besaran file kalau nggak salah ya, Pak Yola. Oh, iya. Kalau yang pas kita tes kemarin udah bisa ya sebenarnya. Tadi pas saya coba file kecil juga nggak bisa nih kayaknya ada HDFS-nya sih Mas. Nanti kita cek ya Mas ya, habis ini biar kita jalan dulu. Siap. Ya, mungkin ini simpan dulu Mas. Oke, kalau sudah selesai disimpan, selama ini prosesnya masih sedang proses dan belum dikirim, ini masih bisa diedit ya. Bisa diklik lagi analisa, tapi kalau sudah dikirim itu sudah tidak bisa diedit. Kalau mau diedit lagi mungkin diteliti ulang nanti sama itunya, di penyelianya menyuruh melakukan teliti ulang gitu. Sekarang kita pakai proses yang normal dulu, kita kirim. Kirim dulu Bang. Oke, berhasil, udah selesai ya. Baru kita ke atas. Karena analisnya sama yang instruksinya sama nih orangnya jadi sama aja di sini bikin mentega cair aksi terus LHPIB kita isi dulu LHPIB-nya. LHPIB-nya kita isi. Nah, ke atas Bang. Ke atas oke, tadi nggak diisi hasil pemeriksaannya. Oke, jadi nanti di sini ada kayak yang sebelumnya ada tambah, ada kurang untuk mengisi jenis identifikasi di atas ya. Nah, ini ada yang tadi saya sampaikan ada CPO dan rokok ya. Ini permintaan dari Surabaya ini dalam hal dipakai aja ya. Coba kita klik CPO Mas, CPO aja cobain. CPO tadi mentega ya. Nah, jadi udah ada ya ininya ya, bantuan ininya tinggal ngisi hasilnya. Mungkin kalau metodenya belum sesuai nanti kita sesuaikan di referensi ya karena ini udah setahun yang lalu jadi kita cek lagi nanti. Terus kita ke bawah aja Mas. Diisi dulu hasilnya Pak. Isi dulu hasilnya di atas. Yang atas lagi. Ini setiap ininya diisi hasilnya. Angka aja Pak. 10 aja Pak diisi Pak. Yang itu nggak usah ke kiri aja ke bawah nah. Terus
Oke, lanjut ke bawah. Nah, ini pendapat HS ya. Tadi yang kemarin itu di aplikasi yang lama sebenarnya dia udah akomodir, tinggal diklik HS-nya apa, dicari ya. Cari Bang. Mentega atau apa gitu. Oil apa sih mentega tadi ya? Mentega. Jangan nggak usah kodenya ya. Namanya aja saya nggak hafal juga sih kode HS-nya. Nggak apa-apa, klik aja salah satu kali ya. Nggak sesuai. Nah, ini mentega nih. Mentega. Oke, produk hewani. Kesimpulannya apa nih dari sini nih? Tadi nggak diisi nih hasil pemeriksaan. Ini seharusnya hasil pemeriksaannya muncul ya. Tadi kayak diisi apa nggak diisi nih sama Mas ini. Terus kita simpan. Nanti dia hasil pemeriksaannya keluar di sini ya. Kalau misalnya ada instruksinya 3 atau 4 nanti munculnya di sini. Simpan, oke. Ke kanan lagi Bang. Ke kanan lagi. Aksi lagi nanti. Ini dikirim juga ya sama kayak yang tadi. Selama belum dikirim masih bisa diedit, dikirim. Nanti ada cetakannya di sini ya, cetakan LHPB kalau mau coba dicetak ada cetakannya. Nah, coba ke kanan lagi Bang, maaf Bang. Udah selesai belum ya? Nah, udah selesai ya statusnya ya. Oke. Berarti analis sudah selesai melakukan kegiatannya. Ini nggak ada bedanya dari aplikasi yang sebelumnya ya, ngisinya sama. Jadi tidak ada perubahan di sini. Selanjutnya kita balik lagi ke penyelia, Mas Yusuf, minta tolong Mas Yusuf untuk menyelesaikan draft SHPIB-nya. Siap, Mbak. Oke, siap Mas Yusuf. Sudah bisa dengar suara saya ya. Oke, Siap, baik siap. Mas. Login lagi Mas di penyelia Mas. Penyelia sebentar. Ya. Saya share screen ya? Iya, share screen biar terlihat. Nanti biar ada pertanyaan dari. Oke. Siap. Ini udah ada ya. Coba diklik Mas row-nya. Row-nya diklik ke bawah. Ke bawah. Nah, di sini udah kelihatan ya selesai ya, statusnya selesai. Status yang ininya juga udah selesai. Ke atas ke menu aksi Mas. Aksi draft SHPIB dikerjakan oleh penyelianya. Draft SHPIB. Nah, di sini tadi yang saya bilang ada perubahan tampilan ya. Nanti ada barang yang diberitahukan. Itu adalah sesuai dengan pemberitahuannya. Barang yang diterima itu adalah ini data yang sesuai dengan data pemberiannya ya, yang diisi sama analis. Terus ke bawah itu adalah konsep SHPIB-nya. Kalau mau lihat detail datanya, klik row-nya. Atau ini kok ini bisa dilihat ya ringkasannya di bawah, terus ada LPL-nya juga ada di bawah. Di sini juga penyelia itu bisa ngedit data sebenarnya. Kita juga, nah sebentar ada keributan sedikit di ruangan. Oke, baik, saya lanjutkan. Sebenarnya ini juga kita sudah sediakan apa ya, misalnya edit ya, edit di sini kita sediakan kalau misalnya penyelia ada melakukan edit yang typo ya, yang sifatnya tidak harus diteliti ulang gitu ya. Terus LPL-nya juga bisa diedit oleh penyelianya di bawah, Mas. Nah, ini juga bisa diedit ya, pas analisa. Coba Mas diklik view hasil uji, Mas. Nah, kalau ini seharusnya cuma bisa melihat data ya, karena ini view, tapi di sini bisa melakukan teliti ulang nih, teliti ulang. Coba keluar dulu, Mas. Kalau yang satu lagi back. Kalau yang bawahnya, yang analisa ini, sorry, ke bawah dulu. Yang LPL, Mas. Sekali lagi. Kalau yang atasnya, enggak, yang atasnya, tengah-tengah. Kalau yang analisanya itu, dia bisa melihat, oh ini cetakannya ntar. Analisa dulu Mas yang tombol tengah. Di sini dia itu bisa ngedit ya. Kalau ini dia bisa edit nih, misalnya kayak ada yang belum sesuai, nanti bisa diedit di sini. Gitu. Ini kayak hasilnya ya, hasilnya bisa diedit di sini.
Oke, boleh di close Mas. Sorry ya ini agak ngadet-ngadet kayak sinyal Mas Wira. Oke, kita ke atas. Ke atas Mas Wira, kita selesaikan SHPIB-nya karena kegiatan penyelia di sini adalah melakukan draft atas SHPIB-nya. Ini kanannya bisa dicetak ya LHPB sama SHPIB-nya. Nggak usah Mas, yang draft aja. Draft aja, terus ini ada ke bawah Mas. Ini sebenarnya ada datanya ya, mungkin karena, nah ini deskripsi dan kesimpulan, diisi deskripsinya apa dan kesimpulannya apa oleh penyelia. Oke, simpan. Oke, sudah masuk ya. Pengujiannya apa, kesimpulannya apa, ini karena sedikit banget ya, jadi ya dikit yang keluar di sini. Oke. Udah selesai ya konsep SHPIB, nanti tampilan di kepala balai sama kepala seksi sama ya. Jadi sama-sama SHPIB, konsep SHPIB ini nanti draft ini bisa diedit juga oleh kepala seksi, draft ini juga bisa diedit oleh kepala balai, sama level LPL, LHPIB internal juga bisa diedit. Semua bisa diedit dan kita simpan historinya supaya tahu siapa yang edit terakhir gitu. Oke Mas, boleh balik ke halaman luarnya Mas. Ini tombol keluarnya belum ada ya. Jadi saya bikin deh tombol keluar di situ. Biar nggak usah ngeklik menu. Penyelia, oke. Udah selesai ya penyelia. Selanjutnya kita klik aksi. Aksi terus kita kirim rekomendasinya ke kepala seksi. Kepala seksi. Nah, di sini nanti cek isi catatan dulu, catatan. Terus ini ada kan atau tidak kan itu logo itu ya yang dicetakannya ya. Kayak seperti sebelumnya. Jadi diisinya di sini. Kalau misalnya itu kan ya diklik kan, kalau enggak. Terus yang tadi ini apakah kepala seksi yang dilanjutkan berstatus PLH? Kalau iya nanti diisi PLH-nya siapa, kalau enggak ya enggak. Enggak usah aja dulu Mas, karena kita enggak punya user kasih lagi, cuma satu. Nah, coba diklik salah satu ini Mas, narkotika ini Mas. Udah naik production juga belum dia ya? Nah, ini yang tadi ya, yang untuk DB narkotika, tapi kita nggak usah bahas dulu. Ini nanti terhadap apa saja yang bukan temuan, hasil laboratorium yang ada hubungan sama narkotika nanti di-insert ke sini gitu. Jadi nanti ada database-nya untuk narkotika yang masuk ke Indonesia gitu ya. Oke, ini di-close aja Mas yang ini Mas. Maaf Mas. Cancel aja. Ini nanti di sesi yang lain aja. Oke, aksi lagi mohon maaf. Ini ke cancel semua jadinya. Aksi, rekomendasi. Terus kita lanjutkan ke kepala tidak aja, tidak. Oke, simpan. Lanjutkan ke kepala seksi ya. Oke, udah hilang dari dari ini. Kita lanjut ke Mas Adil. Mas Adil silahkan, kepala seksi balai. Di balai lumayan panjang ya ininya, prosedurnya. Kalau yang di satelitnya cuma dari penyelia ke analis. Dari analis ke penyelia udah selesai. Selanjutnya Mas Adil di kepala seksi ya, ini sama ya, aksi, coba lihat aksinya Mas. Aksinya sama ya, ada rekomendasi ke kepala balai, ada SHPIB juga sama tadi ya, saya usah buka lagi, itu bisa diedit oleh kepala seksinya, bisa diedit sampai levelnya LPL bisa diedit. Nah, kita sekarang lanjut ke kepala balai aja, rekomendasi. Rekomendasi, oke, hasil pemeriksaannya lanjut aja, lanjut. Terus, oke, simpan. Oke, oh Mas Adil ada ini nggak, pakai role lain nggak? Kepala seksi sih, Mbak. Di ininya, di APPS Manager masih banyak menunya nih, mungkin minta tolong di Mas Andi ada nggak ya, Mas Andi? Jadi dia cuman menu kepala balai aja Mas, sorry kepala seksi aja, kalau nggak role-nya nggak dapet nih, dia nih. Boleh yang lainnya di disable dulu nggak Mas? Siap, dicek dulu ya Mbak. Siap.
Izin Pak, untuk di saya sudah Siap Mas, gimana? di role saya sudah kasih lab aja. Udah kasih lab ya? Coba direkomendasi lagi Mas. Assalamualaikum Mbak Yola. Siap, boleh, silakan. Izin sambil bertanya boleh ya Mbak? Boleh, silahkan. Ya, Pak. Yang kami hormati Pak Muslim, Mbak Yola, dan senior rekan-rekan semuanya. Izin bertanya Mbak, saya Anggi dari BLBC Surabaya. Siap. Tadi di konsep El Habib kan sudah ada template gitu ya Mbak, contohnya tadi template CPO gitu ya. Iya. Yang di Iya, betul. terus misalnya kita klik keluarkan tuh template untuk konsep El Habib CPO-nya seperti itu. Tadi kan Iya. ada metode, terus ada instrumen segala macam kan udah ada yang terisi ya Mbak. Itu masih Iya. bisa kita edit nggak ya Mbak? Satu itu. Jadi masih free text nggak? Misalkan, oh ternyata ada update metode, itu masih bisa kita ganti nggak tuh yang tadi keluar SNI sekian, misalkan contohnya seperti itu. Siap, Itu siap. satu, itu masih bisa diedit apa enggak? Siap, selanjutnya. Terus sama satu lagi Mbak, izin Mbak. Di konsep El Habib juga kan kita masukin pendapat HS ya. Ya. Kan kalau yang tadi yang Mbak demokan itu kan bisa kayaknya tuh sampai harus full 8 digit HS code-nya ya, sampai detail gitu. Nah, sedangkan itu masih bisa kita isi cuma misalkan 6 digit kah atau cuma 4 digit HS code kah? Itu masih bisa nggak Mbak? Atau harus full 8 digit HS code terisi yang di konsep El Habib itu Mbak? Izin Mbak. Terima kasih. Oh, siap. Siap, saya jawab ya karena sedikit pertanyaannya. Oke. Kalau di tadi yang bantuan template tadi itu masih sangat dimungkinkan untuk dirubah Mas, karena itu tidak kita statik. Jadi kita cuma bantu aja ngeluarkan referensinya. Kalau untuk diganti itu bisa, boleh. Karena itu free text sifatnya. Terus yang kedua pertanyaannya terkait HS code ya. Itu kan HS code kita ambilkan dari referensi HS code Mas. Jadi dia bisa 4 digit, bisa 8 digit. Terus nanti kalau susah carinya by nama aja, tapi biasanya lebih hafal kodenya ya. Jadi kodenya masukin bisa 4, bisa 8 sih. Tergantung nyari HS code yang mana gitu. Bisa Mas. Siap Nanti Mbak. dicoba Jadi aja Mas, kalau nggak bisa lapor ke saya aja. Oh siap. Terima kasih Mbak. Apa, nggak ada pertanyaan lagi? Sip. Oke. Izin bertanya Mbak Yola. Gimana Mas? Izin bertanya. Siap, boleh si Mas siapa ya? Silakan. Dari Surabaya Siap Pak, Mbak. siap Pak. Di menu saya sebelumnya kan kita nggak ada permintaan dokumen ke pelayanan ya, kayak yang baik. Misalkan kita di perjalanan pengujian kita mau minta dokumen pelengkap gitu, misalkan BPJS atau semacamnya. Pemohon itu kita bisa minta di C-Salem ya, karena selama ini ada menu tapi nggak bisa upload, jadi terpisah dari C-Salem gitu. Misalkan dokapnya itu dikirim terpisah, misalkan via email atau apa. Apakah sekarang CESA 4.0 ini udah mengcover untuk bisa upload dokap? Siap Pak. Sudah bisa Pak. Jadi kita tadi pas di penelitian, kalau boleh saya share screen ya. Ini saya masih ada data kebetulan di penelitian ya. Mana ya? Nih penelitian dokumen. Nah di sini kan tadi kalau kita mau approval itu kan ada NPP kelengkapan dokumen dan ada yang tidak Pak ya. Nah saat tidak ini tuh kita sebenarnya ngebalikin data ini ke mereka Pak, ke orangnya. Nah nanti di tempat mereka itu tuh kebuka lagi, terus mereka bisa melakukan kelengkapan dokumennya Pak. Nanti dikasih catatan di sini misalnya kurang apa gitu. Nanti dikirim. Nah ini disable ininya nih karena dia tidak, jadi nggak dilanjutkan disposisinya, ini justru dibalikin ke orangnya Pak. Gitu Pak. Nanti kalau di tempat kita, kalau di tempat labnya, nanti tinggal dilihat nih di barang yang tadi kita minta, terus kita buka nih dokumen yang dikurangnya kan lampirannya banyak ini ya jenisnya ya. Jenisnya kan banyak nih yang nanti di-upload sama mereka, nanti kita lihatnya di sini nih sebenarnya di sininya nih. Oh udah ditambahkan nih. Terus kita view isinya apa. Nah ini kebetulan dokumennya bukan dokumen PDF kemarin jadi dia agak tidak bisa di-view ya, padahal ini sebenarnya bisa sih di-view. Jadi harusnya sudah bisa sih sekarang Pak.
Makasih Mbak Yola. Itu kalau udah di dispose dari penerima dokumen tetap bisa minta tambahan docup atau Oh, harus kalau dari depan? siap, kalau di belakang, kalau sudah sampai di belakang itu kita tetap bisa upload Pak. Upload kan maksudnya. Tapi kalau mintanya jadinya nggak bisa kita balikin ke pengguna jasanya, ke orangnya, karena udah jalan kan, masuk ke misalnya udah di penyelia maksudnya ya. Tapi minta tambahan dokumen gitu ya. Iya, Mungkin minta tambahannya via via apa WhatsApp atau apa. Nanti petugas penyelianya yang upload sendiri di sini, karena menu upload ini kita buka terus sampai di penyelia Pak, posisinya. berarti kalau udah jalan udah nggak bisa ya. Minta ke orangnya kan nggak ada ininya lagi Pak, nggak mungkin dibalikin lagi ke awal gitu, kan Iya, turun iya. lagi kan prosesnya, iya. Tapi kita tetap sediakan lampiran ini supaya lampirannya ke bawah gitu Pak, walaupun permintaannya mungkin di luar sistem gitu. Mungkin seperti itu Pak. Siap. Terkait nanti kan kebetulan di Surabaya ada PBC muda nih Mbak. Nanti akan bisa diakomodir juga di CESA 4.0 nggak ya? Apa Pak? Tadi Pak? PBC muda. PBC muda. Iya. Levelnya apa Pak? Maksudnya di sana? Kemungkinan nanti akan merilis LHPB gitu, apa SHPIB. Jadi nggak lewat kepala balai gitu. Oh, PBC muda itu posisinya selevel kasih atau selevel kepala balai Pak? Kalau kasih, cuman mungkin nanti fungsinya menerbitkan hasil pengujian gitu. Seperti Oh, PFPD mungkin ya. kalau sekarang sih alurnya belum kita tampung untuk yang itu Pak. Maksudnya sekarang kalau finalnya ada di kepala balai. Belum ada yang untuk PBC muda itu Pak. Mungkin nanti kita bisa bicarakan Pak terkait itu Pak. Karena belum pernah dibahas ya PBC muda ada di balai ya. Siap. Sudah banyak Pak PBC muda di balai Pak? Baru satu Pak. Ya. Oh, siap-siap ya, pantas. Ya, siap-siap Pak. Nanti coba pelan-pelan, tapi kita launchingkan dulu yang ini ya Pak ya. Siap. Biar nanti kita tidak menunggu terlalu lama Pak. Siap. Baik, mungkin tadi ada terkendala sedikit ya di kepala seksi, jadi kita tidak bisa lanjut nih ke kepala balai, tapi intinya sama ya, perjalanan dokumennya seperti itu. Terus nanti selanjutnya ada monitoring ya di sini. Sorry, saya belum share screen ya? Udah ya? Oh, udah. Di sini ada bisa melihat hasil survei. Terus ini tadi ya yang sudah ada tuh Mas Wira itu kemarin kita coba ya pas testing itu sudah melakukan permohonan dari form 3D, terus sudah keluar nih hasil SHPB dari kepala balai, tapi beliau belum melakukan download terhadap SHPB-nya, jadi belum ada nih si surveinya. Selanjutnya di sini ada menu kayak sebelumnya ya, ada jumlah pekerjaan. Sebenarnya ini kemarin karena ini apa namanya? Kok nggak bisa ya? Fungsional kemarin minta ini sih. Jadi di sini kelihatan ya, misalnya Mas Wira itu sudah melakukan 4 kegiatan, yang 2 LHPIB, 2 LPL gitu ya. Terus bisa dilihat juga sebenarnya ininya sih, detailnya. Ini kebetulan ini ya, apa namanya, datanya belum oke nih kayaknya nih. Nanti saya cek lagi. Untuk yang LPL, ke sini larinya ya. Ini yang pemerian, oh ya kemarin kita testingnya banyak ya. Pemerian, terus ini nomor LPL-nya belum ada ya. Kebetulan ini kayaknya belum ke setting nih ya. Nanti saya setting di itunya apa namanya? Di referensi ya. Untuk IKC kemarin kita belum kasih penomorannya. Harusnya nomor LPL sama tanggal LPL-nya sudah ada di sini. Terus LHPIB-nya juga sudah ada. Pokoknya ini bisa dilihat ya SHPIB. Kalau SHPIB sudah ada ya dia ya. Nomornya sudah muncul di sini. Kalau yang LPL kemarin belum kita setting kebetulan. Ini yang untuk browse jumlah pekerjaan ya. Terus ada dokumen selesai ya. Di dokumen kok dia refresh-nya ke sini ya. Kalau di dokumen selesai itu nanti ada satu kemarin penerbitan SHPIB atas nama yang ini yang data IKC ya, karena saya login pakai IKC. Jadi di sini ada juga menu pembatalan ya. Kalau misalnya di dokumen proses nanti pembatalan itu sih. Ini ada cetakannya ya, kalau mau diklik
bisa dicetak. Terus kita bisa dia tidak berproses dulu. Terus ada detail barangnya, dicetakannya. Terus ini ada detail barang, tidak bisa ya dicetak LHPIB internalnya di sini karena sudah tidak kita izinkan untuk dibuka dari luar. Ini riwayatnya siapa tadi yang sudah melakukan approval ya, penelitian, kepala seksi, jam berapa, di sini ada semua. Selanjutnya ini dokumen proses ya. Kalau dokumen proses itu dokumen yang belum, kok refreshnya ke sini ya? Belum selesai ya kerja, ini masih penelitian, ini masih kepala seksi, ini masih dokumen. Nah, ini bisa dibatalkan ya sebenarnya. Terus karena siap, silakan ada pertanyaan. Kak izin Kak, maaf motong, boleh nanya nggak? Itu di Boleh. Pendok itu bisa ngurut nggak sih itunya kalau misalnya dokumennya banyak tuh? Bisa nggak kita urutkan gitu? Ada semacam kayak di Excel Contohnya? gitu ya, diurutkan berdasarkan nama, berdasarkan tanggal atau berdasarkan ininya. Karena kadang agak merepotkan sih di ketika dokumennya banyak gitu kan, terus yang CESA sebelumnya kan nggak urut ya, namanya. Mungkin bukan nggak urut dalam artian mungkin urutannya pas pertama kali dia masuk, tapi bisa kita urutin berdasarkan tanggal gitu atau berdasarkan jam. Oh, maunya semua datanya disortir pakai itu ya, sortiran gitu kayak Excel gitu ya? Disortir lebih bagus lagi sih Kak, itu. Cuma misalnya dia disort Kalau gitu di sini, aja. kalau di sini ada pencarian sih, misalnya kayak by tanggal, tanggal permohonan, tanggal apa sih namanya nih, tanggal dokumen, ada juga berdasarkan nomor dokumen ada, tapi dia nanti hasilnya yang keluar tuh berdasarkan WK rekam sih. Jadi waktu perekamannya itu yang paling muda itu paling atas, yang paling lama itu paling bawah. Nah, sekarang seperti itu sih. Apakah situ sudah membantu apa kayak gini nih kan 38, 41, 39 harusnya sudah sesuai permohonannya. Cuman kalau sortir itu belum ada sih di sini. Mungkin nanti kita tampung dulu ya kali ya. Nanti kalau ada kesempatan kita tambahkan deh Mas. Siap Kak. Siap. Terima Oke, kasih Kak. siap sama-sama. Ini sama ya bros barang hasil uji. Ini kan apa ke sini ya? Nanti saya cek dulu deh. Bros barang hasil uji ini sama kayak menu sebelumnya ya. Ada barangnya ini terhadap barang ya. Terus datanya double keluarnya nih. Ini ada SHPIB-nya. Terus kemarin ada permintaan bisa nggak di-search berdasarkan kantor. Nah, udah kita tambahkan nih. Nanti dicoba aja ya teman-teman balai ya. Nanti kalau ada yang tidak sesuai atau ada lagi yang kayaknya ini belum pas nih atau apa nanti boleh di ini. Kalau mau coba di development itu bisa coba di production juga nggak apa-apa sih. Nanti kalau udah mandatory kita delete aja datanya, nanti kita ini lagi. Mungkin gitu ya. Yang paling penting cuma setting pegawai ini di awal supaya tidak salah masuk nanti datanya apa nanti tidak diterima datanya. Tadi sudah ya, sudah selesai semua nih semua fiturnya saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi silakan. Kalau ada pertanyaan lain silakan. Saya kembalikan dulu ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Yola dan Mas Yusuf untuk sosialisasi dan pelatihan ya terkait CESA 4.0 layanan ekspor, Form 3D, dan juga lab. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Baik, di sini saya akan membuka untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Kami persilakan menggunakan fitur raise hand pada aplikasi Teams. Dan di sini sudah ada Bapak Supriyansyah. Mohon izin Bapak Supriyansyah bisa dinyalakan mic-nya. Ya, terima kasih Mbak Ainun atas kesempatannya. Mohon izin Komandan, mohon izin senior dan rekan-rekan. Mohon izin bertanya tadi terkait penjelasan dari Mas Yusuf pengisian LHP. Sini aja Mas. Form 3D. Form 3D itu jadi terkait jumlah, kalau saya tidak salah tadi disebutkan bahwa jumlah hasil pemeriksaan harus sama dengan pemberitahuan di Form 3D. Karena kalau tidak sama akan di-reject by system gitu. Nah, sedangkan kalau di barang curah terutama di CPO ya yang sering terjadi itu